Selamat malam KPW yang dikasih Tuhan, baik yang ada di Pancasari maupun yang ada di Batu Bulan dan juga yang ada di KPW Sidakarya. Ya, malam ini kita kembali lagi bertemu untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita masuk terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Engkau berikan pada malam hari ini, dan biarlah segala kebenaran daripada firman-Mu yang kami dengar boleh menguatkan kerohanian kami, dan biarlah Engkau yang menuntun segala sesuatunya dari awal hingga pada akhirnya. Untuk itu kami menyerahkan jam pemberitaan ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, renungan malam hari ini saya memberikan judul Dengan Iman Hidup Dapat Diperoleh, di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-30 sampai yang ke-31. Ya, kita sudah melewati rangkaian ibadah Paskah, ya, di mana minggu lalu kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan. Kita tahu bahwa sebelum kematiannya Tuhan melayani umat manusia bersama murid-muridnya. Banyak yang tertulis mengenai pelayanan Tuhan sebelum Dia disalibkan, sehingga kita dapat memahami apa yang telah Tuhan perbuat. Ya, Tuhan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya di dalam pelayanannya. Kemudian kita juga bisa melihat Tuhan melakukan banyak mujizat-mujizat. Kemudian Tuhan mengajar dengan berbagai macam perumpamaan-perumpamaan maupun teguran-teguran langsung, ya, kepada murid-muridnya maupun kepada setiap para pendengar. Nah, lalu juga kita bisa melihat sebelum kematian Tuhan bahwa Tuhan berargumen dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, yang senantiasa berusaha untuk menjebak Dia. Tuhan juga menguatkan murid-muridnya akan pencobaan yang akan datang, ya, atau yang akan mereka hadapi, dan banyak ya yang lainnya, ya. Nah, namun di sini kita hanya melihat sedikit bagian yang tertulis dalam Alkitab tentang pelayanan Tuhan setelah kebangkitannya. Nah, mari kita melihat apa saja yang tertulis dalam Alkitab, ya, setelah kebangkitan Tuhan, ya, pelayanan apa yang Tuhan lakukan. Yaitu yang pertama, kita bisa melihat Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 17. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ya, jadi jelas sekali di sini Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, kemudian apa lagi? Ya, yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya di jalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Ya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya, kita melihat apa yang Yesus lakukan setelah kebangkitannya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya tanpa adanya Thomas. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yohanes 20 ayat yang ke-24 dan yang ke-26. Ayat yang ke-24 mengatakan, "Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ." Ya. Jelas Thomas tidak ada. Kemudian ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di Danau Tiberias. Yohanes 21 ayat 1 sampai yang kedua. Yang mengatakan demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Nah, hal ini tentulah menjadi pertanyaan saya dan saudara, ya. Mengapa hanya beberapa kisah yang tertulis mengenai pelayanan Kristus setelah kebangkitannya? Nah, apakah informasi yang terbatas ini dapat menambah kepercayaan orang-orang percaya di dalam pengenalan akan Kristus? Nah, masalah ini terkadang menjadi suatu kendala bagi saya dan saudara, ya, untuk menyatakan siapa Kristus yang kita sembah. Sehingga kita juga banyak mendengar banyak pandangan bahwa kekristenan itu adalah ajaran dari Rasul Paulus. Ya, karena di dalam perjanjian baru setelah kebangkitan Tuhan lebih banyak di sana kitab-kitab atau surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa kekristenan ini dasarnya adalah ajaran daripada Rasul Paulus, bukan ajaran Kristus. Nah, tetapi Alkitab menyatakan dengan jelas sekali tentang hal tersebut, ya. Nah, mari kita melihat Yohanes 20 ayat yang ke-30. Ya, mengapa hanya sedikit yang tertulis atau yang tercatat dalam Alkitab setelah kebangkitan Kristus, tidak seperti sebelum Kristus mengalami kematian. Ya, kita bisa melihat banyak sekali kisah-kisah tentang dirinya. Ya, kita melihat Yohanes 20 ayat yang ke-30. Dikatakan di sana, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ternyata banyak sebenarnya yang terjadi atau tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan, ya, di depan mata murid-muridnya, tetapi tidak tercatat, ya. Nah, tentu apa alasannya atau mengapa demikian, ya. Nah, kita melihat di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-25 itu lebih dijelaskan lagi. Dikatakan masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Jadi masih ada, ya. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Wah, luar biasa, ya. Jadi sebenarnya kalau mau ditulis tentang pelayanan Kristus selama dunia ini, ya, banyak kitab dan dunia ini tidak akan muat untuk memuat daripada segala sesuatu yang tertulis tersebut.
Nah, kita bisa melihat di sini Kristus memahami juga keterbatasan manusia. Allah memahami keterbatasan saya dan saudara. Dengan perkara yang sedikit saja kita luput untuk memahaminya, ya, dengan apa yang ada sekarang aja kita tidak bisa memahami, ya, dengan sedalam-dalamnya. Ya, kadang-kadang kita sering tidak bisa memahami siapa Kristus sebenarnya, ya. Nah, apalagi dengan perkara yang tertulis dalam kitab-kitab yang terhitung banyaknya, ya. Kalau misalkan tadi di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-25, kalau dikatakan semua apa yang tanda-tanda yang Kristus lakukan tertulis, ya, akan banyak sekali kitab dan tidak mungkin saya dan saudara bisa memahami, ya, keseluruhan kitab tersebut, ya. Nah, tetapi dengan memahami keterbatasan saya dan saudara, Kristus memberikan jalan keluar bagi pertumbuhan kerohanian saya dan saudara dalam pengenalan akan Dia, ya. Walaupun kita tidak memahami, tidak melihat, atau tidak tertulis dalam Alkitab segala tanda-tanda yang Tuhan perbuat, ya, selain dari tadi yang tercantum atau yang tertulis dalam Alkitab. Nah, Kristus juga memiliki suatu jalan keluar, solusi bagi saya dan saudara, ya, untuk kita bisa memahami, ya, siapa Dia sebenarnya. Mari kita coba melihat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-31. Ya, dikatakan di sana, nah, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, ya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kita bisa melihat semua yang tanda-tanda atau semua pelayanan yang dilakukan Kristus, ya, itu tercatat dan terangkum di dalam segala sesuatu atau di dalam segala kalimat atau kata atau ayat yang saat ini terdapat di dalam Alkitab setelah kebangkitan Kristus, di mana ayat-ayat tersebut merangkum segala sesuatu, segala pelayanan yang telah Tuhan lakukan setelah kebangkitannya, ya, dengan suatu makna, ya, bahwa ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Dia adalah Anak Allah, ya, dan Dia telah bangkit dari kematian, bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Nah, itulah, ya, sudah mewakili dari segala tanda-tanda atau pelayanan yang dilakukan, ya, bahwa di sini dikatakan bahwa lebih ditekankan Dia adalah Allah yang hidup, yang telah bangkit dari kematian, yang telah menang dari maut. Nah, inilah yang harusnya menjadi sukacita saya dan saudara, ya, di mana dikatakan di sana, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup, ya, dalam namanya. Segala yang tertulis dalam Alkitab setelah kebangkitannya sudah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Semua sudah terpapar dengan jelas. Nah, kita tidak perlu bersusah payah untuk memahami segala kitab seperti orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat yang mengetahui secara detail, ya, tentang Taurat. Nah, tetapi mereka tidak bisa memahami siapa Kristus sebenarnya. Nah, tetapi Kristus katakan, cukup dengan iman percayamu, maka engkau dapat memahami siapa aku. Engkau akan memperoleh hidup. Jadi jelas sekali di dalam konteks ini, ya, bahwa apa yang Kristus lakukan, baik Dia menemui Maria Magdalena, Dia menemui murid-muridnya yang berjalan ke Emmaus, Dia menemui Simon, Dia menemui Thomas yang tidak percaya, ya,
yaitu tujuannya atau pelayanannya dia, yaitu dia menyatakan bahwa ini loh, aku adalah Allah yang hidup, ya. Aku menyampaikan atau memberitakan ya, suatu berita bahwa apa yang telah aku sampaikan sebelum kematianku sudah terjadi, yaitu bahwa aku telah mengalahkan kematian, telah mengalahkan maut, dan saat ini telah berada di depan kamu. Aku adalah Allah yang hidup. Ya, ini yang perlu ditekankan, ya, yang menjadi kunci, ya, bukan mujizat, bukan apa-apa, ya, tetapi suatu berita, suatu kenyataan bahwa Kristus telah bangkit dan hidup. Ini yang seharusnya menjadi fokus dari setiap orang-orang percaya. Nah, sehingga kita boleh memiliki iman untuk memperoleh hidup di dalam namanya. Sesuatu yang indah, ya. Nah, kelihatannya sangat sederhana, ya. Kita hanya mempercayai dengan iman bahwa Kristus hidup dan kita memperoleh hidup, ya. Kalau dilihat seolah-olah sesuatu yang sangat sederhana, ya. Nah, tetapi bukanlah sesuatu yang sederhana. Siapa yang mengatakan hal tersebut sesuatu yang sederhana? Segala kebenaran Kristus dapat saya dan saudara imani, ya. Hanya karena Dia, hanya karena Dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang dapat menjelaskan kepada saya dan saudara siapa sebenarnya Kristus. Tanpa Roh Kudus yang berkarya di dalam hati saya dan saudara, maka segala apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, hanyalah kesia-siaan belaka. Kenapa? KPR 1 ayat yang ke-8 menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi walaupun saya dan saudara hanya bisa melihat kisah atau apa yang tertulis dalam Alkitab setelah kebangkitan Kristus dalam porsi yang singkat atau yang sedikit, ya, tetapi itu tidak membuat iman kerohanian saya dan saudara mati, ya, atau menjadi kerdil, ya, apabila kita mendengarkan suara dari penolong, yaitu Roh Kudus, ya. Karena dikatakan di sana, kamu akan menerima Roh Kudus yang turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Berarti ada suatu penambahan, ya, pengetahuan saya dan saudara tentang Kristus, ya, karena kita boleh menjadi saksi Dia, ya. Nah, di sini saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi, ya, tentang Roh Kudus tersebut, karena Ibu Gembala sudah menyampaikan dengan sangat jelas dalam ibadah umum minggu yang lalu siapa sang penolong tersebut, yaitu Roh Kudus yang akan kita peringati nanti pada bulan Mei, ya, dalam ibadah memperingati hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Nah, tetapi yang perlu saya dan saudara pegang adalah apa yang Roh kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, itu yang harus kita perhatikan, ya. Nah, kita bisa melihat, atau mari kita melihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6, ya. Dikatakan di sini, ya, inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah
kebenaran. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadi jelas sekali kalau kita menyimpulkan ya bahwa setelah kebangkitan Kristus, Kristus menyatakan kepada saya dan saudara bahwa dia sudah bangkit, dia telah mengalahkan maut dan dia telah hidup ya. Nah, sehingga bagi saya dan saudara yang mempercayai bukan dengan melihat apa yang tertulis ya, apa yang mujizat-mujizat apa yang dilakukan ya, tetapi dengan iman mempercayai dia bahwa Kristus adalah Allah yang hidup, kita akan memperoleh hidup juga di dalam dia. Nah, di dalam perjalanan tersebut setelah Kristus bangkit dan dia naik ke surga, kita boleh memiliki kekuatan, boleh memiliki pengetahuan, boleh memiliki hikmat, karena Kristus memberikan penolong bagi saya dan saudara, yaitu Roh Kudus yang senantiasa memberikan kesaksian ya, siapa Kristus tersebut. Ya, jelas sekali di sana, dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus di sini selalu menyaksikan, selalu berbicara tentang siapa Kristus, tentang penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus, karya Kristus di kayu salib, dan kebangkitan Kristus. Itu yang selalu diberikan atau disaksikan oleh Roh Kudus ya, sehingga saya dan saudara boleh semakin memiliki kekuatan di dalam kerohanian, di dalam iman percaya saya dan saudara. Nah, oleh karena itu, di dalam kita akan memasuki atau memperingati kenaikan Tuhan maupun nanti turunnya Roh Kudus, jangan kita berpikiran tentang Roh Kudus bahwa segala apabila dia datang saya akan dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi berkata-kata dengan luar biasa. Bukan, tetapi biarlah kita memahami bahwa Roh Kudus datang memenuhi kehidupan saya dan saudara, di mana dia terus menuntun, mengajar kita untuk selalu melihat kepada atau memandang kepada Kristus, karena Roh Kudus selalu bersaksi tentang Kristus. Dan biarlah renungan yang singkat pada malam hari ini boleh menguatkan iman percaya saya dan saudara ya, untuk kita bisa berjalan di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini, di mana kita selalu mendengarkan suara daripada Roh Kudus yang terus memimpin kita kepada kebenaran. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Engkau berikan pada malam hari ini, di mana kami boleh belajar kembali walaupun dengan renungan yang singkat, tapi biarlah ini boleh menguatkan kami sekalian. Untuk itu ya Bapa, kami menyerahkan segala sesuatunya ini, kehidupan kami selanjutnya, hanya ke dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah renungan ini atau firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh menjadi suluh di dalam setiap perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan anak kami, dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.